untuk membongkar modus operandi dari mafia tanah. Penyidikan kami ini sifatnya berkesinambungan. Mungkin ada potensi oknum-oknum lain yang akan kita tangkap. Jadi bagaimana pelayanan sekarang, Pak? Alhamdulillah baik. Dengan Bapak siapa? Usain, ya. Jadi semuanya lancar, nggak ada hambatan, nggak ada pungli ya. Ya, dan dilayani dengan baik. Oh iya. Ya, sukses Pak ya. Saya selalu menyampaikan kepada Kakanta untuk memberikan pelayanan terbaik. Oleh sebab itu, saya sudah perintahkan setiap kantor pelayanan memberikan loket prioritas untuk masyarakat yang mengurus sendiri. Dan loket prioritas itu pun saya minta dibuka hari Sabtu dan Minggu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memang bekerja masuk hari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu adalah hari yang mereka libur, mereka bisa masuk sendiri. Kemudian saya juga minta Kakanta supaya memberikan pelayanan terbaik. Senyum, memberikan informasi yang jelas, dan satu yang saya wanti-wanti, tidak ada pungli. Apabila ada pungli, masyarakat silakan lapor ke saya, pasti akan saya tindak. Dalam waktu dekat ini apa Pak untuk mengatasi persoalan mafia tanah di Jawa Timur? Sudah lihat kemarin saya melaksanakan sidak untuk mafia tanah di Sulawesi Selatan. Nanti Jawa Timur saya minta koordinasi dengan Polda dan Kejaksaan harus tuntas masalah mafia tanah. Jangan main-main ya dengan mafia tanah. Ya. Terima kasih. Sekarang ini 125 petugas pejabat di BPN itu telah diberhentikan. Kenapa Pak? Karena dia dianggap membantu mafia. Polisi temukan sertifikat tanah mengendap 3 tahun di kantor BPN Jakarta Selatan. Sejumlah barang bukti dan kejanggalan terkait praktek mafia tanah didapati polisi saat menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Jakarta Selatan. Penggeledahan yang dilakukan oleh polisi menyusul penangkapan 4 pejabat BPN di Jakarta dan Bekasi kemarin. Hari ini kami melakukan penggeledahan, ternyata kami temukan sertifikat-sertifikat yang seharusnya sudah diserahkan dari 3 tahun yang lalu, tetapi ternyata belum juga diserahkan. Ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi kepada wartawan, Kamis 14 Juli 2022. Mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat itu mengatakan ada pergeseran modus kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku. Biasanya kasus mafia tanah terjadi dalam proses peralihan sertifikat. Dari sisi pelaku ini ada fenomena yang baru. Selama ini, mafia tanah yang sering disampaikan adalah pada saat proses pengembalian hak. Tetapi yang saat ini pada proses penerbitan. Jadi itu artinya melibatkan beberapa instansi, bahkan oknum-oknum BPN sendiri. Hengki juga mengatakan bahwa kasus mafia tanah bisa menyasar masyarakat dari lintas kalangan. Dirinya menyebutkan banyak warga yang belum sadar kalau sudah menjadi korban mafia tanah. Dia mengatakan penyelidikan kasus mafia tanah bakal terus digencarkan. Hengki Haryadi juga menegaskan akan menangkap semua pelaku yang terlibat dalam sindikat mafia tanah ini. Ada salah satu modusnya, seharusnya sertifikat bisa jadi, tetapi ini tidak jadi-jadi. Dan ternyata justru diubah datanya. Diganti identitasnya, data yuridisnya menjadi milik orang lain dan luasannya lebih besar dan merebut tanah yang bukan haknya. Jadi sekali lagi bersama dengan Kementerian ATR, BPN, kita akan sikat semua mafia tanah siapapun itu yang ada di belakangnya, kita tidak peduli, ujar Hengki Haryadi. Sebelumnya diberitakan kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Jakarta Selatan digeledah kepolisian.
Penggeledahan itu terkait kasus mafia tanah yang diduga dilakukan oleh pejabat BPN. Hal tersebut dibenarkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi. Untuk diketahui, polisi menangkap 4 pejabat Badan Pertanahan Nasional atau BPN terkait sindikat mafia tanah. Total ada 4 pejabat ASN di BPN Kantor Wilayah Jakarta dan Bekasi, 2 diantaranya adalah inisial PS dan MB. Untuk saat ini, sudah ada 4 pejabat ASN BPN di wilayah Jakarta dan Bekasi yang sudah kami tangkap dan tetapkan sebagai tersangka.